kita semua, anak-anakku sekalian, ketemu kembali di dalam pelajaran Pak Hendar Cahyanto, di dalam pelajaran sejarah peminatan, khususnya kelas 11. Marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan inayahnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan imun yang baik, kita masih diberikan pencerahan untuk bisa menuntut ilmu walaupun dalam kondisi daring atau online atau disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Marilah kita berdoa menurut agama kepada masing-masing. Semoga kita belajar pada hari ini bisa diberikan kebermanfaatan, kemudahan, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 bisa berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di dalam kelas kita. Berdoa menurut agama kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu proses di dalam pelajaran sejarah peminatan, yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia atau berkaitan dengan kerajaan maritim di Indonesia. Nah, saya menggunakan termin judul ini kenapa? Karena memang saya ingin membahas dulu bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Nah, dalam proses pembuatan ini saya menggunakan Swiss seperti biasanya. Kemudian yang kedua, kita lihat kompetensi dasar. Ini dia kompetensi dasar kita. Kita lihat ini adalah gambar bagaimana suasana Masjid Sunan Kudus yang ada di Kudus, yang melambangkan akulturasi antara Hindu Buddha dengan Islam. Kemudian kita lanjut ke kompetensi dasar. Saya gambar dan potong. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami sebuah unsur budaya. Kompetensi dasar kita adalah menganalisis kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sistem sosial, ekonomi, kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat pada masa kini dan dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Indikatornya adalah menganalisis kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Menyajikan hasil analisis tentang kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau media lain. Baik, kita lanjut ke pengantar. Ini adalah bentuk bagaimana proses akulturasi penyebaran agama Islam pada perkembangannya di awal perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Nah, pengantarnya adalah kita ketahui bersama sebelum Islam masuk ke Indonesia ada satu budaya yang telah hadir ke Indonesia, itu adalah kebudayaan Hindu Buddha yang sudah mengalami masa kejayaan dan masa kemunduran, dan mengalami sebuah masa di mana bangsa ini sudah mengenal yang namanya bentuk tulisan. Di dalam masa Hindu Buddha kita mengenal yang namanya tulisan, kemudian kita sudah mengenal yang namanya bentuk bangunan, dan kita sudah mengenal bagaimana adanya kekuasaan, adanya sebuah sistem pemerintahan, dan bagaimana masyarakat diperkenalkan dengan sistem ekonomi. Nah, pada masa Hindu Buddha ada dua kerajaan yang sangat besar yang mempengaruhi sebuah proses kehidupan bangsa Indonesia pada masa lampau, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
terbukti dua kerajaan ini telah berhasil membawa sebuah proses kemandirian bangsa yang menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang beradab, mengenal sebuah masa di mana kedua bangsa ini sudah memiliki sebuah proses kehidupan yang sangat bagus untuk kita teladani pada masa ini. Apa saja, pada masa Kerajaan Sriwijaya kita sudah memahami bagaimana sebagai pusat kehidupan kerajaan agama Buddha. Di sana sudah ada perguruan tinggi Nalanda. Kemudian di dalam Majapahit itu sudah ada yang namanya Sumpah Palapa, dan lain sebagainya dari kedua kerajaan ini. Kemudian setelah berlangsurnya kehidupan kerajaan maritim Hindu-Buddha ditandai dengan pemberontakan di dalam kekuasaan dan kerajaan, serangan bangsa lain, kemudian banyak raja yang diganti karena tidak memiliki cakapan yang lebih baik dari pendahulunya, serta berangsur-angsur melemahnya sebuah sistem kekuasaan, sehingga beberapa kerajaan yang ada di kawasan Hindu-Buddha runtuh. Terakhir adalah ketika pada masa kerajaan Majapahit kemudian memberikan angin segar bagi bermunculnya kerajaan maritim yang bercorak Islam yang ada di Nusantara. Nah, sudah diketahui bersama bahwa ketika bergantinya sebuah sistem pemerintahan, ketika pada masa Hindu-Buddha dikenal dengan sistem kerajaan, kemudian pada masa Islam dikenal dengan sultan, sebagaimana yang membawa Islam ke Indonesia pertama kali. Kemudian yang membawa Islam pertama kali ke Nusantara adalah tokoh, kemudian ada beberapa yang dikenal dengan saudagar Islam, yang kemudian mereka melakukan sebuah proses memberikan pengetahuan bagaimana Islam itu hidup dan berkembang, bagaimana ajaran Islam itu diajarkan di Indonesia melalui para saudagar. Nah, kemudian ada beberapa fakta sejarah berkaitan dengan pembawa Islam yang ada di Nusantara. Ada pendapat bahwa pada tahun 1267 sudah berdiri kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Jawa Tengah ditemukan nisan yang beragama Islam atas nama Fatimah binti Mainun. Kemudian di beberapa kota pelabuhan sudah timbul berkembang secara pesat peradaban kerajaan Islam. Berkembangnya Islam di Indonesia pada abad ke-15 tidak bisa dilepaskan dari perdagangan dan perairan terbenua yang berlangsung pada masa itu. Kemudian kita lihat bagaimana Islam ini saya ambil dari beberapa dari Google. Proses masa berkembang Islam, kita lihat bagaimana rutenya Islam masuk ke Indonesia itu bisa dikatakan abad 7. Mereka masuk melalui jalur perdagangan, kemudian perdagangan internasional di Asia Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Mereka bisa masuk melalui adalah dengan dua sumber, yaitu melalui Selat Malaka, di mana telah terjadi hubungan dagang di antara sama para pedagang. Kemudian timbul yang namanya terjadi interaksi sosial antara pedagang muslim dan masyarakat setempat, sehingga menghasilkan yang namanya akulturasi budaya dan asimilasi budaya. Nah, interaksi ini kemudian memberikan pengaruh masuknya ajaran nilai dan ajaran Islam. Nah, seperti apa? Seperti perkawinan, kemudian seperti dakwah dan lain sebagainya. Bagaimana Islam mengatur kehidupan pada masa lampau, pada masa awalnya kepada penduduk Indonesia. Kemudian dari sinilah muncul yang namanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Nah, inilah beberapa pusat wilayah Kerajaan Majapahit pada awalnya, kemudian
ketika pada akhirnya semua wilayah ini yang dikuasai oleh Majapahit menjadi tenggelam. Artinya Majapahit menjadi runtuh sehingga menjadi memudahkan Islam berkembang di Indonesia. Kemudian kita lihat video berikut ini. Mohon disaksikan. Sejak zaman kuno, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka telah menjadi wilayah penting bagi para pedagang dari Cina dan India. Hasil bumi dari Nusantara menarik minat banyak pedagang. Pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual pada pedagang asing. Pada abad ke-1 sampai 7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing. Pelabuhan yang terkenal yaitu Lamuri, Barus, dan Palembang di Sumatera, Sunda Kelapa, dan Gresik di Jawa. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di barat laut Sumatera, yaitu di Barus. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pribumi Nusantara telah masuk Islam. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam, yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni pedagang Muslim Arab itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera, yaitu muncul kerajaan Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, muncul pula kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pulau-pulau lainnya di Nusantara. Tiga fase Islamisasi Nusantara. Singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Nusantara. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Saluran Islamisasi Nusantara. Saluran perdagangan. Awal Islam masuk Nusantara melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India banyak yang bermukim di pesisir-pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian digunakan untuk membangun masjid-masjid dan mendatangkan para mullah-mullah, dan akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir. Saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar Muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung dan daerah Muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja atau anak adipati. Saluran pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari pesantren ini kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah ke tempat-tempat lain untuk mengajarkan Islam. Saluran kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang, yang menjadi alat bagi Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam. Selain itu, ada berkembang pula sastra, hikayat, babat, dan lainnya, seni bangunan, dan seni ukir. Saluran politik.
Di Maluku dan Sulawesi, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Sedangkan di Sumatera, Jawa, dan Nusantara, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangannya banyak menarik penduduk untuk masuk Islam. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Proses datangnya Islam Nusantara seperti yang sudah dijelaskan di atas melalui video itu, ada beberapa proses datangnya Islam, dan ini menyangkut bahwa adanya teori yang berkembang berkaitan dengan masuknya agama Islam. Nah, kita lihat peta di sini. Kalau menurut Ahmad Mansur Suryanegara ada 3 dibesarkan. Pertama teori Gujarat, kemudian teori Mekah, kemudian teori Persia. Nah, ini menurut Ahmad Mansur Suryanegara. Nah, kita lihat. Yang pertama berkaitan dengan teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh salah satu sarjana Belanda bernama J.P. Nijmel yang mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Gujarat terletak di bagian India bagian barat. Ini dia letaknya, India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Nah, menurutnya orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat, Malabar pada awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Nijmel bukan orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat atau saudagar Gujarat yang meluk agama Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, hal ini diamini oleh tokoh Snook Hargonyo. Menurutnya Islam sudah lebih berkembang di pelabuhan anak benua India. Orang Gujarat membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan pedagang Arab. Nah, menurut Snook Hargonyo, hal ini ditandakan dengan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Nah, Islam tiba di Indonesia melalui para pedagang asal Persia, kemudian dia masuk. Kemudian yang ketiga ada mengatakan bahwa Islam masuk melalui Persia, melalui Kesultanan Tidore juga menguasai tanah Papua sejak abad ke-17. Kemudian pendapat juga ada berdasarkan serat Kanda dari Jawa Timur mengatakan bahwa Raden Patel adalah anak wanita Cina. Kemudian dikuatkan dengan sejarah Bantul menyebutkan Raja Demak sebagai Patih Raja Cina. Dan inilah yang menyebutkan bahwa proses perkembangan agama Islam pada abad ke-7. Kemudian teori Mekah dikembangkan oleh Abdul Karim Amrullah atau Hamka yang mengatakan bahwa proses masuknya Islam itu berlangsung dari Mekah, yaitu pada abad ke-7 yang disampaikan pada Disnatles Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan bahwa sarjana barat Islam tentang Indonesia tidak langsung dari Arab. Argumentasinya rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak didasarkan oleh nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi seperti penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Dan ini merupakan sanggahan dari Gujarat yang mencurigai terhadap prasangka yang dilakukan oleh orientasi Barat tersebut. Nah, kemudian buktinya adalah dalam kitab Ajaib Al-Hind Aram Hormuzi sekitar tahun 1000 Masehi sudah ada Muslim berkunjung kala itu di kerajaan Sriwijaya. Al-Mas'udi berjumpa komunis Arab di Oman Hadramaut sampai dengan ke wilayah Sumatera. Kemudian muncul nama kampung, tradisi Arab, kemudian kerajaan Samudra Pasai dan mazhab Syafi'i.
mempengaruhi masyarakat terbesar di wilayah waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Ini menurut Hussein Jayadiningrat bahwa mengatakan bahwa pada abad ke-7 atau Iran telah berkembang ajaran agama Islam yang dianut melalui proses akulturasi masyarakat Parsi dan Indonesia. Kesamaannya adalah adanya istilah tabut. Kemudian yang ketiga adalah peringatan 10 Muharram Asyura. Kemudian adanya kesamaan antara Syekh Siti Jenar dan ajaran Sufi. Nah, proses penyebaran agama Islam di Indonesia ada beberapa hal tadi sudah diterangkan dalam video. Pertama adalah perdagangan. Dalam perdagangan akan muncul yang namanya interaksi sosial antara para pedagang dengan antara para penduduk, sehingga kemudian memunculkan sebuah proses sistem sosial baru di dalam sebuah kehidupan mereka. Yang tadinya mereka beragama Hindu-Buddha beralih menjadi agama menganut Islam. Kemudian yang kedua adalah pernikahan, karena ada hubungan perdagangan telah disebutkan tadi. Kemudian timbul yang namanya perkawinan. Perkawinan ini berlangsung antara pedagang saudagar dengan para wanita pribumi. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf. Diajarkan para belum punya persamaan dengan ajaran telah masuk dalam pikiran pada masa Hindu-Buddha. Yang keempat saluran pendidikan merupakan pemberdayaan ajaran agama Islam. Para ulama akan membuat pondok-pondok pesantren. Maka pondok pesantren ini sudah hidup berkembang puluhan tahun yang lalu. Diajarkan berbagai macam kitab yang diambil oleh kiai atau guru agama yang menyebarkan Islam, berdakwah menyebarkan agama Islam. Kemudian saluran kesenian ada wayang yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian saluran politik, yaitu ketika seorang raja beragama Hindu maka mereka akan dianut oleh raja. Kemudian faktor penduduk Islam cepat. Pertama, ajaran sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Tidak ada macam atau embel-embel ketika mereka menganut ajaran agama Islam. Syaratnya mudah, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islam tidak mengenal kasta, upacara kebangsaan sederhana. Islam disebarkan dengan cara damai. Jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya menyebabkan kerajaan Islam berkembang dan besar. Dalam Islam berkenal dengan kewajiban bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Zakat ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan keadilan hidup di masyarakat. Nah, inilah penyebaran agama Islam melalui Wali Songo atau disebut dengan 9 wali. Kita lihat video terakhir.
layang kalima sada. Kowe kudu nyekliki. Oke. Itulah bagaimana salah satu cara mendakwakan Islam menggunakan jalur kesenian yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah berakhir pembelajaran kita pada sampai sini. Nanti kita teruskan pada minggu yang akan datang. Kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Nusantara. Mudah-mudahan materi pada hari ini anak-anak semua bisa memahami, dan mudah-mudahan pengantar materi tentang sejarah Islam anak-anakku semua memberikan pencerahan bagaimana Islam pada awal kedatangannya. Kemudian sebelum saya akhiri, satu pesan yang sangat penting adalah mari kita jaga kesehatan, jaga diri, kemudian menggunakan masker, jangan pergi kemana-mana, jangan keluyuran kemana-mana, dan tetap beribadah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan Allah Ta'ala mengangkat virus yang ada di Indonesia dan ada di dunia sehingga kita bisa kembali ke sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.